Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan dulu, menyapa dulu Pak Direktur. Assalamualaikum Pak Direktur, Pak Prof. Suyitno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Kasubdit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, suara sudah terdeteksi dan bagus semua. Baiklah, marilah kita mulai acara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi al-aqibatu lil muttaqin, la udwana illa shalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Bapak Profesor Dr. Suyitno. Yang kita hormati Bapak Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Bapak Dr. Suwedi. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya Kepala Seksi, Pak Dr. Mahrus, Kasih Penelitian, Dr. Ades Iwan Yusuf, Kasih Publikasi, dan para trainer, Participatory Action Research, dan trainer ABCD, dan para peserta short course 120 orang yang senantiasa berproses, berkomitmen, dan konsisten mengikuti proses ini. Dan juga host kita yang selalu mengawas kita semua. Baiklah, untuk lebih afdal dan efisiennya waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk lebih hikmat dan lebih syahdunya acara kita ini, meningkatkan komitmen kita terhadap NKRI, marilah kita sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang akan dipandu oleh host kita, Muhammad Abrahul Isneni. Dengan hormat saya persilakan kepada Pak Abrahul Isneni. Demikianlah tadi nyanyian Indonesia Raya yang kita dengarkan bersama. Saya kira sungguh sangat hikmat, apalagi sangat berdekatan dengan Hari Santri. Nah, selanjutnya untuk efektif dan efisiennya waktu, saya persilakan kepada Bapak Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk menyampaikan laporan atau progres seputar pelaksanaan short course metodologi penelitian ini, mulai dari awal hingga sampai penutupan. Dengan hormat, saya persilahkan kepada Bapak Kasubdit. Baik, terima kasih Pak Basir. Mohon izin Pak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Bapak Profesor Dr. Haji Suyitno MAG,
kawan-kawan kepala seksi, dengan Subdit, Pak Basir, Pak Mahrus, dan juga Pak Iwan, serta kawan-kawan yang lain, dan Pak Rohul, dan juga yang lain. Yang kami hormati, kami banggakan para narasumber kita yang sangat luar biasa, baik untuk metodologi PAR maupun ABCD. Yang kami hormati, yang kami banggakan juga ini para peserta semuanya di kegiatan kita hari ini, Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan. Mohon izin Pak Direktur yang kami muliakan, mohon di kesempatan yang sangat berbahagia ini, sebelum menyampaikan pengantar, kami ingin mengajak sepintas sejenak untuk memunajatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama di momentum Hari Santri kemarin yang juga hari ini tanggal 23 Oktober yang masih berdekatan. Kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk para syuhada, para pejuang-pejuang, dan juga di hari ini barusan tadi pada Jumatan ini Profesor Dr. Haji Suwito, ya, beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala telah meninggal dunia barusan, dan beliau adalah orang yang sangat luar biasa yang sudah memberikan di tahun kemarin juga bagian dari penerima kegiatan untuk Profesor Exchange, ya, pengabdian masyarakat di beberapa kampus, dan juga beliau adalah asesor dan juga tenaga ahli di Direktorat. Dan oleh karenanya kami mohon perkenan Bapak Ibu sekalian sama-sama memanjatkan doa dan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dan surah Al-Fatihah Allah SWT menerima amal ibadahnya dan juga diampuni segala kesalahannya dan ditempatkan di surganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan. Pak Direktur dan Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, kami laporkan ke Bapak Direktur dan kita semua bahwa hari ini adalah rangkaian akhir dari kegiatan short course pengabdian masyarakat untuk angkatan kedua. Untuk angkatan pertama sudah kita selesaikan di beberapa waktu yang lalu dengan menyelesaikan ada 100 peserta. Adapun untuk angkatan yang kedua ini ada sebanyak 120 peserta yang terdiri atas 60 peserta untuk kegiatan berbasis PAR, Participation Action Research, dan juga 60 peserta untuk ABCD, Asset Based Community Development. Dan alhamdulillah sudah berjalan dan lancar, dan perjalanan short baik di pagi hari, siang hari, bahkan sampai dan tengah malam hari, ini terutama yang di PAR ini, sampai tengah malam Pak Direktur untuk memastikan bahwa insya Allah meskipun secara virtual, kita melakukan komitmen, diseminasi, dan juga ingin menghadirkan para dosen-dosen di perguruan tinggi Kemensalam itu memiliki pengetahuan, wawasan, juga keterampilan di bidang PAR dan ABCD ini. Dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, tentu ini adalah rangkaian dari kerja kita semuanya, kolektif, kerja-kerja kolaboratif, dan juga kerja-kerja keikhlasan semuanya, insya Allah, tanpa mengenal lelah, khusus dari para narasumber yang sangat luar biasa. Dan oleh karenanya kami dari pelaksana ingin mengaturkan terima kasih atas dukungan Pak Direktur, atas dukungan para pimpinan, dan juga kami aturkan terima kasih kepada para narasumber semuanya, kepada para seluruh peserta yang sudah ikut bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Harapannya Pak Direktur yang kami muliakan, kami menyampaikan kepada kawan-kawan ada 3 hal yang diselesaikan. Yang pertama tentu 120 orang ini menjadi orang yang dijadikan sebagai dalam tanda petik duta PAR dan juga duta ABCD. Orang yang memiliki kemampuan dan juga keterampilan serta wawasan-wawasan yang memadai di bidang PAR dan ABCD, yang harapannya ini bisa menjadi orang yang mendiseminasi, orang yang kemudian bisa memberikan sosialisasi dan juga pengembangan lebih lanjut terutama di kampus masing-masing. Yang kedua adalah tahun ini kami dorong juga sebagai salah satu persyaratan dari mengikuti kegiatan ini adalah diharapkan ada proposal yang akan diusulkan ataupun yang akan menjadi desain ataupun keinginan kawan-kawan, kemudian nanti pasca kegiatan ini mereka akan bisa turun gunung, bisa turun langsung ke lapangan dan juga melakukan serangkaian kegiatan yang diharapkan. Dan tentu salah satu bagian itu kami pun
mencoba untuk mudah-mudahan di tahun 2021 nanti ke depan, kalau anggarannya tersedia, kita akan coba alokasikan untuk beberapa item-item ataupun bantuan-bantuan yang baru di tahun 2021 besok jika anggarannya memungkinkan. Yang ketiga dari output ini adalah tentu kawan-kawan ini adalah kita harapkan secara prinsip ada atau tidak ada anggaran, ini kawan-kawan sebagai bagian dari penyelenggaraan atau implementasi tri Dharma perguruan tinggi di acara pengabdian, maka insya Allah kawan-kawan ini akan siap untuk turun gunung, turun langsung, turun lapangan, untuk mendampingi masyarakat, untuk menjadi mitra masyarakat, untuk memberikan bagian dari Dharma Baktinya untuk mengembangkan pendidikan, pengajaran, dan juga pengabdian di tengah-tengah masyarakat semuanya. Tentu ini semuanya kami mohon dukungan, kami mohon arahan dari Pak Direktur, mudah-mudahan serangkaian kegiatan ini bisa kemudian tidak hanya selesai ketika shortcast, tapi juga bisa dilanjutkan di berikutnya. Pak Direktur, Bapak dan sekalian yang memuliakan, sekali lagi kami aturkan mohon maaf dan terima kasih, dan kami mohon perkenan Pak Direktur untuk memberikan arahan lebih lanjut terkait dengan hal ini. Demikian, terima kasih, dan sekaligus mohon perkenan Pak Direktur untuk menutupnya secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kasubdit. Itulah tadi beberapa laporan yang disampaikan oleh Pak Kasubdit. Pada prinsipnya bahwa 120 peserta ini ada sebuah semangat, ada sebuah keinginan besar bahwa mereka adalah duta PAR dan ABCD. Nah, selanjutnya kita persilakan ke Bapak Direktur untuk memberikan arahan sekaligus menutup acara short course angkatan kedua ini dengan resmi. Dengan hormat kita persilakan kepada Bapak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu yang saya hormati Pak Kasubdit, teman-teman narasumber shortcast, tentunya para peserta yang saya banggakan. Tentu yang pertama, siang hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti seluruh rangkaian yang sekarang sudah ada di penghujung akhir dari shortcast yang insya Allah sebentar lagi akan kita tutup secara bersama-sama. Sebagaimana tadi yang dilaporkan Pak Kasubdit dan dihantarkan Pak Kasih bahwa acara kegiatan yang shortcast ini yang merupakan bagian penting dari tugas perguruan tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat, tentu mempunyai momentum yang luar biasa karena pertama bahwa di era new normal atau era pandemi COVID, tentu semua kita harus kreatif, ya, kreatif dalam mengelola kegiatan. Kita tidak boleh berhenti dalam mengelola kegiatan, meskipun saya tahu di tengah masa COVID yang dari sisi anggaran dan dari sisi lain-lain kita memang banyak yang sifatnya sangat terbatas. Tetapi saya tahu persis bahwa era COVID ini justru telah melahirkan banyak kreativitas, ya, banyak kreativitas, dan menurut saya justru meskipun kesulitan ini melahirkan peluang yang dalam bahasa saya sering saya sebut, yaitu innamal usri yusra. Jadi di balik kesulitan sesungguhnya ada banyak kemudahan yang salah satunya kemudian kita bisa melakukan short course berbasis daring yang jumlah waktunya cukup lama, 100 jam. Tentu angka yang ini tidak mudah dilakukan ketika dalam suasana normal, pasti biayanya jauh lebih besar. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang berbasisnya inovasi, kreativitas seperti ini saya kira penting terus digalakkan, terus dikelola dengan baik, sehingga ke depan kita tidak akan tahu apakah pandemi ini akan berlama-lama atau tentu kita ingin berdoa segera berakhir, tapi upaya kreativitas, inovasi seperti ini saya kira momentumnya menjadi sangat relevan untuk kita lakukan. Yang kedua, implikasi atau follow up dari kegiatan itu saja kita ditunggu
dengan adanya kita sudah short course ya, baik yang berbasis PAR maupun yang berbasis ABCD, ini tentu kita semakin dituntut untuk membuktikan bahwa pengabdian kepada masyarakat yang kita lakukan di setiap perguruan tinggi tentu harus beradaptasi juga dengan era pandemi, era COVID. Tentu dalam banyak hal kita tidak bisa lagi secara sepenuhnya melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis konvensional. Saya kira sekarang kita semua para dosen, ya, akademisi ditunggu oleh masyarakat untuk memastikan pemberdayaan pada masyarakat lewat PAR misalnya di era pandemi COVID, dari mulai pemberdayaan kehidupan sosial keagamaan, sosial ekonomi yang berbasis tentu saja pendekatan religious based, bahkan boleh jadi juga menghubungkan antara ketersambungan antara persoalan-persoalan sosial, sains, dan agama. Karena memang misi besar dari hadirnya UIN, IAIN itu adalah menjembatani hubungan yang sinergis antara hubungan moralitas dan sosial. Nah, inilah yang harus dibingkai dan dikemas dengan apik oleh para dosen, utamanya dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, agar pengabdian kepada masyarakat ke depan lebih inovatif, lebih kreatif, tentu saja yang berdampak langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Yang utamanya yang tadi saya sebut bahwa hari ini masyarakat kita sedang menunggu peran-peran kita, sedang menunggu kehadiran kita sebagai akademisi, sehingga kita tidak lagi disebut sebagai akademisi yang berada di Menara Gading, tapi kita bisa hadir memberikan solusi yang mereka hadapi. Tentu misi yang lebih utama dari short course, utamanya dengan PAR ya, saya kira arahnya ke sana, pemberdayaan. Advokasi dan pemberdayaan, empowerment dan advokasi menjadi penting karena selama ini mungkin kita masih berasyik-masyuk ya, bersibuk-sibuk di kepentingan kita sendiri. Pengabdian kepada masyarakat kita umumnya masih untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya sangat-sangat internal, sangat individualistik. Nah, saya mengajak ke depannya dengan sekali lagi kita sudah dilatih dengan short course PAR, ABCD, ini semakin memperkuat bahwa mari kita sudah saatnya menyapa masyarakat dalam konteksnya yang real, dalam konteksnya yang lebih produktif, yang lebih nyata, sehingga masyarakat dengan kampus itu tidak boleh berjarak. Masyarakat dan kampus bagaimanapun adalah menjadi satu kesatuan yang pada gilirannya akan memberikan makna mutual simbiotik, mutual simbiotik. Jadi sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi masyarakat butuh kita dan kita pun juga membutuhkan masyarakat. Saya kira itu poin penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mari kita apresiasi kerja keras tim yang sudah bekerja luar biasa, para narasumber, termasuk para pejabat yang ada di Dikti, Pak Kasubditnya, para kasihnya yang luar biasa. Sukses untuk semua dan sukses untuk teman-teman peserta. Mudah-mudahan ini menginspirasi untuk terus kita tidak lanjuti di masa-masa yang akan datang. Akhirnya dengan mohon ridho Allah SWT dan di sini kita semua, mari short course pengabdian kepada masyarakat ini sama-sama kita tutup dengan sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf tidak bisa lama-lama karena harus ikut kegiatan di UIN Palembang tempat Dirjen. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat yang seluas-luasnya untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan terima kasih banyak Pak Direktur dan selanjutnya berikan aplaus untuk beliau. Terima kasih. Saya izin live. Ya, monggo Pak Dir, monggo Pak Dir. Ya, makasih banyak Pak Dir. Ya. Makasih. Ya. Saya kira menarik apa yang disampaikan oleh Pak Direktur. Ada beberapa titik poin yang disampaikan oleh beliau bahwa memang di masa era pandemi ini kreativitas dan inovasi harus tetap kita kembangkan dari sisi program karena secara logika anggaran itu lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua dari sisi pengabdian PAR dan ABCD ini kemudian dulunya mungkin kalau misalnya
para dosen sivitas akademik ya, mungkin sifat pengabdiannya sangat individualistik dan sangat personal. Mungkin istilahnya kepentingan pribadi dengan pengabdiannya sekarang akan dengan Pardan ABCD yang kita lakukan bersama akan mendorong bahwa kemudian mahasiswa antara dosen pengabdi dengan masyarakat itu tidak ada jarak, akhirnya terjadi kolaborasi dan elaborasi sesuai dengan misalnya dengan peraturan dirjen kita bahwa dalam peraturan kita adalah kemitraan universitas masyarakat, sehingga kemudian terjadi hubungan simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan dan saling mendukung. Kampus membutuhkan masyarakat, masyarakat membutuhkan kampus. Saya kira itu poin terpenting yang disampaikan oleh Pak Direktur. Nah, kemudian acara selanjutnya, seperti biasa, selanjutnya kami dari pusat sebagaimana kemarin kita minta bahwa ada pesan dan kesan dari peserta. Kesan dan pesan dari peserta itu dari PAR dan ABCD dan tiap orang kami minta maksimal 3 menit. Nah, selanjutnya yang pertama kami minta dari kelompok ABCD yang diwakili oleh Bapak Dr. Sunarto. Dengan hormat saya persilakan kepada Bapak Dr. Sunarto dari kelompok ABCD maksimal 3 menit untuk menyampaikan pesan dan kesan selama mengikuti proses short course ini. Dengan hormat saya persilakan kepada Pak Dr. Sunarto. Ya, terima kasih kepada ucapkan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Dirjen Pendidikan Tinggi Islam, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani. Yang saya hormati Bapak Kapsudit Penelitian dan Kematian Masyarakat, Bapak Dr. Suwendi MAG. Yang kami hormati Profesor Dr. Suyitno MAG selaku Direktur PTKI. Yang kami hormati Dr. Andes Hajarot Wahyudi dari UIN Sunan Kalijaga, Ibu Nabila dan kawan-kawan dari UIN Sunan Ampel Surabaya, dan Bapak Dr. Abdul Bashir, SPDI MPD selaku Kasih Pengabdian Masyarakat, Bapak Dr. Suwendi MAG Kapsudit Penelitian, dan seluruh pada narasumber yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan tak lupa kepada seluruh teman-teman, sobat-sobat seperjuangan selama mengikuti pelatihan short course ABCD. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini izinkan kami mewakili sobat-sobat teman-teman seperjuangan dari ABCD mengucapkan yang pertama permohonan beribu-ribu permohonan maaf apabila selama pelatihan short course ABCD kami ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami secara pribadi dan mewakili teman-teman seluruhnya mengucapkan permohonan beribu-ribu mohon maaf. Semoga Bapak Ibu bisa memaafkan dan berkenan untuk memaafkan kami semua. Selanjutnya pesan-pesan dari kami, karena ini waktu diberikan cuma 3 menit, saya menyampaikan pesan. Yang pertama, pesan dari kami, terima kasih ya, ucapan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu, terutama panitia dan para narasumber yang begitu luar biasa, yang sudah memberikan ilmunya, pengalamannya kepada kami semua, sehingga kami semua mengetahui tentang metodologi ABCD. Intinya Bapak Ibu narasumber yang begitu luar biasa kepada kami yang sudah memberikan ilmunya. Bapak Ibu yang saya hormati, pesan dari kami, kesannya pelatihan ABCD ini sebuah terobosan ya yang sangat luar biasa yang menjadikan dan mencetak duta-duta metodologi ABCD yang nantinya diterjunkan di masyarakat yang mempunyai ilmu metodologi yang mumpuni, yang mahir dan berkualitas. Dan pesan dari saya juga, dari kami mengucapkan terima kasih kepada para panitia, narasumber, dan mentor, ketua mentor yang sudah banyak memberikan ilmu dan pengalamannya kepada kami. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu ada dalam setiap tahunnya. Sebetulnya waktu yang diberikan kepada kami sangat relatif singkat sekali gitu Pak, karena kami semua di sini masih butuh sekali tentang ilmu metodologi ABCD ini. Harapannya untuk kedepannya
pelatihan ABCD ini tetap diadakan bukan hanya cuma waktu 5 kali pertemuan. Harapannya kalau enggak suasana sudah normal bisa ditambah waktunya. Mungkin itu karena waktu yang begitu singkat, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Bapak Ibu semuanya terkhusus narasumber dan para panitia mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Terima kasih. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Sunarto yang sudah mewakili dari kelompok ABCD menyampaikan pesan dan kesannya. Saya kira pada prinsipnya Pak Sunarto dan kawan-kawan dari kelompok ABCD sebenarnya masih mau beberapa kali pertemuan terkait dengan ini. Karena yang kelima kali ini mungkin sudah memahami, akan tetapi secara detail mungkin masih membutuhkan beberapa pendalaman. Saya kira pada prinsipnya sambil jalan bisa sambil konsultasi sehingga kemudian bisa lebih maksimal. Selanjutnya pesan dan kesan yang kedua dari kelompok Participatory Action Research atau PAR oleh Bapak Husaini S. MPD. Dengan hormat saya persilakan kepada Pak Husaini S. MPD untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Direktur Kasubdit, Bapak Dr. Swendi, kemudian Bapak Kasih PKM, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Dr. Basir, dan juga Bapak Kasih Penelitian, Bapak Dr. Mahrus, dan juga para kasih-kasih yang lain, sahabat-sahabat seperjuangan, partisipan Action Research dan juga ABCD, hafizakumullahu jami'an. Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabak, nasiril haqi bil haq wal hadi ala syiratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kami mewakili teman-teman seperjuangan partisipan Action Research. Pertama-tama kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, jazakumullahu ahsanal jaza, kepada segenap al-fakir ilallah yang telah menyelenggarakan program ini dengan tujuan menjadikan kami sebagai khadimul ummah, sebagai pelayan masyarakat, sayyidul qaumi khadimuhum, sebagai pemimpin yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada semuanya. Kemudian kami mengucapkan permohonan maaf yang tiada batasnya apabila selama pelatihan kami memiliki bersikap dan bertutur kata yang kurang sopan kepada semuanya, terutama kepada penyelenggara. Kami mohon maaf yang tiada batasnya. Singkat saja, kami menyampaikan pesan dan kesan. Kami merasa apa yang kami lakukan selama ini hanyalah sebatas dokumentasi pengabdian yang tidak mengakar. Apa yang kami lakukan sebelumnya, kami merasa bahwa penelitian dan pengabdian kami adalah pengabdian yang bermanfaat tapi tidak mengakar. Namun dengan pelatihan ini, kami merasa bahwa kami tidak hanya datang ke suatu tempat, ke suatu wilayah untuk melakukan proses penelitian, mengambil data, kemudian melaporkan, selesai yang manfaatnya didominasi oleh diri kami sebagai peneliti. Tetapi kami datang ke masyarakat bagaimana memberikan manfaat kepada mereka. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat kepada sesama. Itulah hakikat dari keberhasilan proses belajar-belajar kita. Kita mengaplikasikan setelah kita melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian kami sangat mengapresiasi kepada penyelenggara Pak Basir, Pak Mahrus, dan juga pemateri Bapak Kiai Marzuki dan juga
Bapak Dr. Kiai Agus, kami banyak-banyak berterima kasih karena dengan visinya kami sesuai dengan perintah agama bagaimana kami ini menjadi khadim tukhdam. Barang siapa yang melayani pasti akan melayani. Walaupun tidak bertendensi kepada finansial, tetapi juga bagaimana kami berjuang yang nantinya khadim tukhdam. Melayani pasti akan dilayani. Artinya bagaimana penelitian ini tidak hanya sebatas menghasilkan orang-orang yang fantastis di bidang penelitian dan pengabdian, tapi juga bagaimana mengkader peneliti-peneliti yang memiliki semangat juang, patriotisme dan nasionalisme. Memiliki semangat juang, memiliki perjuangan, mengkader orang-orang yang berjuang kepada masyarakat. Insya Allah dengan banyaknya orang yang peduli terhadap sesama, yang berkhidmat terhadap sesama, maka insya Allah negara ini akan bangkit dari ketidakadilan, dari kesewenang-wenangan, dari keterjahatan dan semacamnya. Semoga kami bisa mengaplikasikan ilmu yang diberikan oleh bapak-bapak sekalian, para kiai yang telah memberikan materi kepada kami, dan semoga bermanfaat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Pesan kami, jangan bermimpi meraih intan di seberang lautan kalau badai dan hujan kita anggap sebagai tantangan. Banyak berlian yang masih belum kita gali, seperti halnya perkembangan-perkembangan yang terjadi. Pohon selalu berkembang dan menghasilkan buah sehingga dinikmati oleh orang. Pohon pisang kalau tidak berbuah, tidak memberikan manis kepada orang, maka tidak mati pohonnya. Begitulah kita sebagai manusia, kalau kita masih belum bisa memberikan buah yang manis kepada orang, maka kita jangan mati dulu, jangan meninggal dulu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan karena waktu terbatas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi pesan dan kesan yang disampaikan oleh Bapak Husaini, MPD, dan saya kira sangat berkorelasi dengan apa yang sudah dipelajari oleh PAR, dan pada intinya sangat terinspirasi, terkesan dengan kebijakan yang kita buat dengan para trainer dan kita semua. Nah, untuk acara sesi kedua, selanjutnya kita masuk pada acara evaluasi dan tindak lanjut. Dalam acara evaluasi dan tindak lanjut ini, untuk sesi pertama, mungkin kita mulai dari kelompok ABCD dulu, apa yang menjadi evaluasinya dan apa menjadi rencana tindak lanjut dari program kita short course angkatan kedua ini. Untuk lebih efektif dan efisiennya waktu, saya persilakan kepada Ibu Nabila atau dari tim ABCD dari UIN Surabaya untuk menghandle evaluasi dan tindak lanjut ini. Monggo Ibu Nabila. Terima kasih Pak Basir. Ya. Mohon izin Pak Kasubdit dan seluruh teman-teman pejabat pemangku kebijakan dan pejuang penelitian, pengabdian dan publikasi di Kementerian Agama RI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Sekali lagi seluruh para pejuang pengabdian, penelitian dan publikasi di lingkungan Kemenak, Bapak Kasubdit, Pak Kasih, semuanya saya kira hadir tadi saya lihat, Pak Basir, Pak Mahrus, Pak Wawan maksud saya. Kemudian juga tadi ada Pak Direktur yang sudah membuka, teman-teman para kiai-kiai dari PAR, teman-teman para trainer-trainer dari ABCD. Mohon izin nih, saya kira biasanya PAR duluan untuk evaluasi, tapi sekarang mungkin gilirannya ABCD. Pada dasarnya singkat saja dari kami bersyukur sebagaimana tadi juga sudah dinyatakan oleh testimoni teman-teman ya, tahadzuts bin ni'mahnya ada, muhasabahnya ada. Ya, tahadzuts bin ni'mahnya adalah tentu banyak yang telah kita pelajari bersama, banyak pengalaman, banyak tugas juga.
tahadzuts bi ni'mahnya ya harapannya sebagaimana tergambarkan dari tugas-tugas yang telah terkumpulkan dan sebagian besar juga sudah dikomentari, diberi feedback oleh teman-teman, meskipun mungkin ada yang terlewat, masih berproses, itu juga sudah tampak ada perubahan yang cukup signifikan, tidak hanya dari sisi pemahaman teoritis saja, kami juga tahu bahwa karena ini pengabdian atau penelitian berbasis komunitas, kerja-kerja seperti ini kan butuh, tadi sudah dinyatakan butuh dari hati juga, maka harapan kami juga itu juga tampak ada semangat yang sangat besar untuk mendorong, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Direktur, mendorong supaya tidak ada jarak lagi antara kampus dengan masyarakat, supaya kampus-kampus, terutama khususnya di bawah Kemenak, bisa benar-benar menunjukkan bahwa kemanfaatan yang real itu memang bisa kita bawa melalui PTKI. Pada dasarnya secara umum para partisipan sangat bersemangat, saking bersemangatnya juga kadang tugas belum terupload sudah nanya-nanya tugas. Nanti akan ada post-test, tapi secara kualitatif kita sudah melihat ada perubahan yang cukup signifikan dari sisi semangat, dari sisi perubahan paradigma dan cara pandang, dari sisi pengayaan, karena sebagian sebenarnya juga sudah familiar dengan beberapa cara atau pendekatan dan model kemitraan atau bekerja bersama masyarakat, dan di sini adalah untuk memperkaya, untuk melihat kemungkinan-kemungkinan memperluas dan mempertajam dalam tanda kutip senjata untuk bisa bersama bekerja dengan masyarakat membawa pengembangan aset dan perbaikan kualitas hidup. Justru ketika kemudian tadi Pak Dr. Sunarto saya berterima kasih sekali ada yang juga disimpulkan oleh Pak Basir dengan sangat tepat, justru ketika kemudian dirasakan masih kurang, artinya dalam tanda kutip masih ingin lebih memperdalam lagi, kalau menurut saya dan saya yakin teman-teman juga sama, itu justru indikator yang baik, karena katanya semakin kita tahu, semakin kita merasa tidak tahu, karena ternyata begitu luas ilmu Allah, ya maksudnya ilmu Allah dalam semua hal di alam semesta ini, sehingga kemudian kita semakin curious, semakin ingin tahu, semakin ingin memperbaiki diri. Tentu sebagaimana sudah disimpulkan pada pertemuan terakhir minggu kemarin, Selasa sebelum seremoni penutupan hari ini, kami sudah bersepakat bahwa insya Allah forum-forum yang di luar forum yang formal itu insya Allah kami tetap ingin menjalin silaturahim dengan segala aset yang kita miliki, dengan segala kenyataan ada mungkin selain gelas paruh penuh juga ada mungkin gelas paruh kosong, tapi bisa saling melengkapi. Itu sebenarnya yang bisa saya simpulkan. Yang jelas kami juga sangat mengapresiasi dari Kemenak yang memang sangat komitmen sejak dulu, sebenarnya dari sejak zaman Sile juga tampak komitmennya, dan kami juga kemarin di sesi terakhir itu cukup banyak hal-hal yang sebenarnya sangat terkait dengan kebijakan juga, tapi nanti bisa kita perdalam diskusinya di forum-forum informal. Yang jelas kami juga kemarin sempat berdiskusi tentang mengintegrasikan hasil-hasil kerja kemitraan dengan masyarakat ke dalam publikasi juga. Tadi juga sempat di grup di-share ada jurnal-jurnal dan sebagainya. Saya rasa itu Pak Basir, Pak Jarod mohon izin tadi bertepatan dengan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang jelas kami percaya bahwa proses pembelajaran yang sudah dilalui ini, sebagaimana banyak yang sudah menyampaikan, Pak Kasubdit pada beberapa kesempatan juga menyampaikan, Pak Basir juga, Pak Mahrus juga, dan tadi ditekankan oleh Pak Direktur bahwa ada blessing in disguise atau ada hikmah terselubung di balik musibah pandemi ini, yaitu yang biasanya mungkin bisa menelan biaya atau waktu yang sedemikian banyak, dengan terpaksa kita daring, malah pesertanya bisa banyak, waktunya juga bisa lebih panjang, meskipun tentu ada tantangan-tantangan lain. Semangat, salam aset, dan kita mohon maaf juga dari perwakilan tim fasilitator, baik dari Pak Jarod, dari Unsuran Kalijaga maupun dari kami, ada saya, ada Pak Yudi, Pak Nur Wahyudi, mungkin bisa menunjukkan wajahnya terakhir atau ya Pak Nur Wahyudi, bukan terakhir maksud saya. Baik Bu. Oke, ada Bu Asri, paling nggak suaranya Bu Asri.
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada Bu Rizka. Ya, Bu Rizka ini yang paling rajin ngasih poster sama Bu Asri nih. Ada itu Bu Asri, ini Bu Asri ya. Terima kasih Bu Asri. Kemudian ada Bu Rizka. Bu Rizka, di mana Bu Rizka? Tadi saya lihat sudah. Ya, Waalaikumsalam Bu Rizka. Dengan jempolnya ya Bu Rizka. Kalau bahagia, tetap bahagia, kita acungkan jempol. Kemudian ada Pak Ansori. Pak Ansori yang sangat bersemangat membagikan pengayaan perspektif dari pengalamannya dulu juga di ya. Ini Pak Ansori, Masya Allah, kayaknya habis khutbah ini ya. Kemudian terima kasih Pak Ansori. Kemudian tentu saja kita tidak lupa dengan ahli paradigma dan filsafat kita Pak Romo Hilmi Umam. Mana Pak Hilmi Umam ini? Moga-moga sudah gabung ya. Tadi sempat katanya 2 layar dengan lainnya. Pak Helmi Umam, mungkin nanti lanjut nih. Ya itu dari kami juga mohon maaf jika ada kekurangan, tapi pada dasarnya kita percaya kita telah mencapai banyak hal, kita syukuri supaya bisa ditambah pada kesempatan berikutnya lebih baik lagi. Ngoten Pak Basir, saya mohon maaf ini sebenarnya seharusnya yang lebih afdol Pak Jarod ya, karena saya baru tahu juga harus saya ya, itu dari kami. Yang jelas kami senang, kami bersemangat, kami bersyukur, dan tetap ingin selalu bersilaturahim dan memperbaiki diri ke depan. Oke. Ya. Ini Pak Hilmi, oke. Saya rasa itu saja deh. Ya, terima kasih Ibu Nabila. Para trainer dari Uni Surabaya ada Pak Ansori, ada Pak Hilmi Umam, ada kemudian Ibu Asri, ada Ibu Rizka, ada Pak Ansori. Mungkin mohon maaf kalau nama dan gelar saya tidak sebutkan dengan tepat. Pada prinsipnya kami sangat berterima kasih. Mungkin nanti dari acara evaluasi dan TL ini mungkin kalau misalnya ada 1-2 pertanyaan dari peserta, tapi nanti misalnya saya nanti dari evaluasi dan TL juga dari kelompok PAR. Tapi untuk lebih ininya, untuk memandu terkait dengan evaluasi dan TL dari sesi PAR, saya persilakan kepada Pak Dr. Mahrus, Kasih Penelitian dan HKI untuk memandu. Mungkin juga selanjutnya nanti menhandle siapa tahu misalnya ada pertanyaan 1-2 orang dari kelompok PAR maupun ABCD. Monggo Pak Dr. Mahrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi saya ganti channel dulu karena channel kementerian lemot sekali. Biasalah. Iya, timbul tenggelam. Pakai channel pribadi ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Basir. Untuk mengawali evaluasi PAR ini, saya minta Pak Agus dulu kali. Agus atau Pak Markus ini? Halo Pak Agus. Pak Agus kayaknya sudah membagi poster. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'du. Yang kami hormati Bapak Direktur, Bapak Kasubdit, Bapak Kasih Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Kasih Penelitian dan Penerbitan, Ibu-ibu cantik dari tim pakar ABCD, Bapak-bapak ganteng dari tim pakar ABCD, ini kolega-kolega kita di Surabaya ini. Pak Marzuki yang Surabaya pokoknya. Teman-teman peserta Setkos ABCD maupun PAR yang berbahagia, alhamdulillah kita sampai pada penutupan. Meskipun saya belum puas sekali dengan proses ini karena biasa kita di lapangan dengan waktu yang cukup luas dan proses-proses praktek yang memadai sebagaimana yang pernah kami alami dan Pak Mahrus alami gitu. Tetapi ya dalam kondisi demikian ya alhamdulillah masih dapat kita lakukan dengan proses-proses yang kita harapkan dapat bermakna bagi kita semua.
Karena itu saya tidak banyak komentar, tetapi akan saya putarkan film hasil proses saja Pak Makus ya. Oh ya, baik, bagus. Iya. Menarik gitu. Iya. Kalau ABCD tadi cukup melihat wajahnya Bu Nabila, kayaknya udah cukup. Wah, Nah, ini enggak lah Pak. Ini karena artinya enggak ya? artinya saya harus belajar dari Pak Agus ini bikin video. Iya, dulu Pak sudah kalau pernah saya dilatih ini. Kalau saya tidak menarik, yang menarik ya gambarnya. Iya. Sudah kelihatan gambar saya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, saya putar ya. Bismillah. Ini pro show ini, Bos. Wah, musiknya bagus. Musiknya dengar? Kurang keras. Ya, lumayan. Suatu hari dikala kita duduk di depan pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitar mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara perlahan satu, getar jiwa tercurah saat itu. Rasakan ini, janganlah cepat berlari. Kemesraan ini ingin ku kemasaku. Hatiku damai, jiwaku tempat pisahku. Hatiku damai, jiwaku tenang bersamamu. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitar menyanyikan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar satu jiwa yang terasa kemesraan ini, janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini Wah. Sinyalnya pagi kayaknya kurang lancar ya. jiwaku
cepat berlalu. Jangan malu dengan saat ini. Ini ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Oke, saya kira begitu Pak Mahfuz. Ya, Ada nambah kata-kata? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, kalau yang postesnya sudah bisa dibaca belum bagus? Dari yang Postes- berkembang. Podcastnya belum lengkap, masih 40 orang yang kirim. Tapi saya melihat secara umum ada peningkatan yang luar biasa dari nilai yang hanya 4, 5, sekarang sudah sampai 7, 8, 9 bahkan. Yang 13 gimana bagus? Yang nilai 13 bertahan atau naik? Justru naik menjadi 18. Oh, mantap, mantap, mantap. Oke, baik, terima kasih Pak Agus sekali lagi, plus untuk Pak Agus. Ini sebenarnya yang dilakukan Pak Agus itu kebiasaan kita kalau habis short kospar ya. Dan itu biasanya bukan cuman fasilitatornya atau narasumber, tapi semua peserta juga pada buat. Karena ada materi namanya media populer, salah satunya pakai pro show. Nah, kalau pro show itu biasanya teman-teman laptopnya minimal apa Pak Agus dulu? Kalau RAM-nya minimal 2 GB lah. Nah, kira-kira gitu. Jadi banyak laptop yang tiba-tiba mati sekarat di tempat ketika bikin pro show. Downloadnya bisa, tapi begitu bikin langsung mati di tempat itu juga laptopnya. Jadi itu banyak, beberapa ya bagus ya. Kita kurang lebih ya 4 hari lah waktu di Solo. Tahun 2006 itu bagus atau berapa bagus ya? Sekitar 2005 ya? 2005, 2006. Iya 2006 ya. Itu saya kira pelatihan media populer yang relatif lengkap. Karena dari situ kita lalu diajarin tadi tahapannya termasuk jenis huruf, musiknya, kemudian macam-macam lah. Jadi memilih warna, memilih lagu, itu bukan sekedar suka-sukanya Pak Agus sebenarnya, tapi setiap lagu, setiap gambar, setiap kata dalam tayangan itu punya makna gitu. Kalau kita ingat ceritanya Pak Mahmudi itu waktu lagu Timur Timur Pak Agus ya, lagu Timur Timur tentang air sebenarnya, soal air. Air ini ya air, jadi pemberdayaannya ini lagi-lagi ya, ini teman-teman khusus untuk PAR ya, nanti aset saya kira juga bisa. Ketika kita mau mendampingi masyarakat, lalu apa yang sebenarnya jadi persoalan, itu hampir berbulan-bulan tidak tahu. Begitu ditunjukkan peta sosial, kemudian peta buta, sampai lain-lainnya, oh ternyata kendalanya ada di air. Nah, mendiskusikan kendalanya air itu bukan hanya peneliti dan masyarakat, itu sampai melibatkan negara. Waktu itu Timor Leste sudah sudah keluar dari Indonesia. Nah, itu sampai Perdana Menterinya sampai tahu ini ternyata persoalan Timor Leste di sebagian wilayahnya adalah air. Nah, untuk menciptakan, memberikan kesadaran kepada masyarakat, mencari lagunya saja itu bukan mencari, tapi ada seorang yang orang asli Timur Timur sedang belajar di luar negeri, kalau nggak salah di Australia, itu menciptakan lagu khusus untuk itu. Nah, ini yang kemudian membangkitkan, jadi melalui lagu, melalui media populer yang tadi bagus itu, sampai orang rakyat Timur Timur bersungguh-sungguh, pokoknya persoalan ini harus diselesaikan secara bersama-sama. Diputar Pak Mahfuz, mau diputar itu ada. Masih, kira-kira lancar apa mendat-mendat nih? Kalau lancar nggak apa-apa. Lancar. Oh lancar ya. Nah ini contoh bahwa pemberdayaan itu sebenarnya tidak harus dengan kata-kata, tidak harus dengan ini, tapi dengan lagu juga bisa. Tapi proses membuat lagu ini berbulan-bulan, bukan hanya 1, 2, 3 bulan, tapi hampir setengah tahun, hampir setahun lebih, karena menciptakan lagu aja hampir 2 bulan kalau nggak salah. Silakan Pak Gus, kalau memang ini saya inspirasi aja teman-teman ya.
Ini saya kira yang lagu apa media terakhir yang kita dapatkan ketika pelatihan yang benar-benar mengubah tingkat negara ya. Kalau biasanya kan hanya komunitas, paling banter hanya tingkat kabupaten. Indonesia ini belum ada, saya kira sampai ke presiden itu belum ada. Artinya pemerintah, menteri sekalipun belum sampai tergerak hanya gara-gara ini. Kecuali Gus Dur aja dulu. Kita Itu coba. karena lagu. Oke ya, lagunya sip. Remaran. Coba yuk. Sebentar ini kok nggak lama. Dan musiknya itu bagus banget. Ini pakai slideshow saja Pak ini. Ya. Tahu kan suaranya enggak lancar Bapak. Nah, untuk menunjukkan problem apa sebenarnya yang masalah ada musiknya, grok, termasuk tanda panah itu.
Ini cukup, Pak Mahrus? Udah habis ya? Belum sih. Nggak apa-apa, coba sampai selesai aja nggak apa-apa, bagus. Biar selesai. Saya yang mulai kesadaran warisan sejarah sama aset. Nah, nggak apa-apa. Sedikit lagi kan ini habis ini.
Halo. Apa Mas Keri? Oh, sorry. Iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu film video slide ya, basisnya adalah foto, kemudian narasinya juga menggunakan riset yang cukup mendalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu contoh sebenarnya bagaimana media populer itu dipakai untuk memberikan kesadaran sosial ya, social consciousness, kesadaran bersama. Dan kalau orang ABCD pertanyaan ada berapa aset di situ? Nah, kira-kira gitu. Itu kan banyak sekali, ada mulai dari air, mulai dari adat, mulai dari macam-macam. Ya, nah kalau PAR tentu saja itu semua bisa menjadi bagian yang tak terpisahkan, tapi harus melihat akar persoalannya seperti apa. Nah ternyata kan air, kalau Raimana itu kan bahasa sana ya, bahasa totem atau bahasa apa gitu orang Timor Leste, di tanah kering, artinya ada banyak problem di sana, tapi ternyata ujungnya di sini. Kalau tadi ada bertanya berapa lama penelitian ini, saya tidak tahu persis ya, karena itu juga yang sering disampaikan, tapi memang cukup lama. Itu gambar-gambar yang tadi mulai dari peta pada masa Portugis, orang Timor yang berdiri, itu ngambil dari Leiden University, itu manuskrip, itu bagian dari manuskrip. Artinya apa? Untuk membuat media populer yang seserius itu tidak cukup hanya dengan bantuan dana dari Diktis, tidak cukup hanya bantuan dari BOPTN gitu ya, tetapi memang harus semua masyarakat terlibat. Dan itu tidak hanya di sekitar situ saja, tapi ya harus kemana-mana. Karena itu ini menjadi bisa diputar di mana-mana karena ini akan menginspirasi oleh banyak orang. Nah, saya berharap atau kita berharap suatu saat ada pelatihan PAR, film kayak gitu itu isinya itu orang PTKI gitu. Artinya kasusnya di mana, kemudian kayak apa. Nah, itu yang menurut saya ini yang dulu kita sering cerita sama Pak Agus. Kalau riset kita, apakah PAR atau apapun bisa menjadi contoh semua orang dengan ini ya keren. Gitu. Termasuk contoh-contoh yang lain-lain juga. Nah, saya kira memang kita butuh tim solid. Mudah-mudahan ada 2 grup ini nanti akan terkumpul sekian peneliti yang luar biasa, baik ABCD maupun di PAR ya. Saya berharap setelah ini nanti kita pokoknya nunggu Pak Agus promosi. Pak Agus promosinya kapan Pak Agus? Kalau Pak Agus sudah promosi nanti kita akan adakan kongres. Ya, kongres kedua tentang masyarakat transformasi sosial atau apa. Pak Agus mati. Mic-nya. Baik, nah jangan sampai kita ketemu lagi dengan Pak Agus belum promosi doktor ya kan, kita tunggu aja. Promosikan orang banyak itu. Iya. Kita Pak Agus, butuhnya togannya Pak Agus nanti, sehingga nanti nggak ada pertanyaan kapan selesainya kan kalau sudah ngumpul semua. Nah, saya kira ini penting untuk dirumuskan peneliti dari PTKI untuk bisa merumuskan dan menemukan problem bersama yang seperti itu untuk menjadi role model ya. Jadi Pak Agus sudah sering mendampingi PAR, tetapi ya
contoh-contoh yang yang top, yang masih belum punya juga gitu. Nah, ini PR bersama gitu, bukan hanya Pak Agus tapi siapa saja. Nah, kami berharap ketika kongres nanti misalnya itu ada beberapa contoh yang memang bagus sesuai dengan standar membuat video, kemudian ada apakah pakai ProShop atau pakai apa terserah saja. Karena banyak sekali, karena intinya adalah media ini sangat sederhana, orang awam masih bisa baca dan bisa menyentuh, bahasanya juga tidak terlalu sulit, gambarnya juga menarik. Kira-kira saya ingin mengatakan bahwa perubahan sosial itu bukan hanya perubahan pada pikiran, tapi juga tindakan kita semua. Kira-kira gitu ya. Kayak saya di direktorat kan juga tidak selamanya di sini, pasti juga akan kembali menjadi masyarakat biasa lagi. Kalau sekarang kan dianggapnya bukan masyarakat biasa, Pak Basir. Pak Basir sudah memulai di kampungnya dengan pesantren madrasah. Nah, tinggal bagaimana partisipatori itu diterapkan di sana, dan itu saya kira yang penting untuk mengubah. Sekarang sudah mulai bagus jalannya, awalnya jalannya kemerjal, sekarang sudah mau halus, dan sudah bagus, artinya ada problem yang sudah penyelesaiannya. Nah, saya kira semua kita akan seperti itu. Pak Kasubdit di Indramayu juga melakukan hal yang sama, dan seterusnya. Saya kira pasti kita akan melakukan banyak hal terkait dengan perubahan sosial. Dan itu tidak instan, itu pasti ada tahapan-tahapannya dan tidak ujuk-ujuk, pasti ada banyak bantuan dari banyak orang. Saya kira itu Pak Basir, setiap catatan evaluasi yang disampaikan oleh Pak Agus. Tadi memang, ya silakan Pak Agus. Saya kira karena keterbatasan bahan sebetulnya ya. Harus ada juga dari PTAI atau PTAIN yang lain yang punya menggerakkan kegiatan berbasis RKKN masing-masing. Kemudian partisipan dari perguruan tinggi lain itu bisa biaya mandiri, tetapi harus ada yang mengintegrasi seperti umpama teman dari IAIN Sorong meninggalkan di sana, kemudian teman-teman dari perguruan tinggi lain daftar dan ikut ke sana, dibiayai masing-masing. Yang kedua, tema-tema pendalaman PAR mulai dari kita harus belajar pemetaan secara bagus, GIS, umpama itu tema yang lain. Kemudian ada lagi kita membuat film dokumenter, membuat media populer, melihat media-media kerakyatan, radio komunitas, TV komunitas, sebagainya itu banyak sekali kalau kita mau mengembangkan pola-pola itu. Nah itu juga butuh pelatihan sendiri, waktu sendiri, dan kita belajar di lapangan. Nah karena itu kalau mungkin Diktis tidak bisa memfasilitasi karena keterbatasan anggaran, mungkin ya jadi masing-masing PTKIN itu bisa menyelenggarakan dan yang lain diundang sebagai partisipan, tetapi biaya sendiri itu juga menarik. Terima kasih Pak. Oke, ya itu kegiatan kolaboratif saya kira bisa begitu ya. Intinya adalah siapa saja yang punya aset atau sumber daya yang digunakan untuk kepentingan bersama. Jadi kolektivitas, kerja kolektif itu yang saya kira dipentingkan. Pengabdian berbasis riset dan riset yang kemudian diamalkan melalui pengabdian, saya kira satu kesatuan. Setelah itu kemudian dipublikasikan. Jadi saya sengaja meng-share ini satu jurnal lagi yang terkait dengan pemberdayaan atau pengabdian, memang dari jurnal dakwah ya. Itu sudah Sinta 2. Ini kan keren ya. Artinya teman-teman hasil pengabdiannya bisa dikirimkan ke jurnal itu. Memang ya 3 itu saya kira tidak bisa dilepaskan. Apalagi subditnya kebetulan juga menangani itu kan, melalui penelitian, pengabdian dan publikasi. Saya kira ini keren dan dosen saya kira tidak sulit untuk melakukan itu. Hanya soal waktu dan soal ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu aja. Baik, terima kasih kurang lebihnya maaf. Ya. Untuk konferensi kita berharap 2021 bisa kita laksanakan. Sudah punya modal lah, mudah-mudahan. Ya. Teman-teman yang lain bisa partisipasi. Iya. Bukan partisipasi bagus. Saja, tapi partisipasi tulisan hasil karya-karya lapangannya yang kita iya. Pokoknya gini Pak Gus, begitu saya sudah dapat jadwal promosi Pak Gus, kita rancang Pak Gus. Nah, jadwal promosinya 2 minggu lagi. Yang penting jadwalnya keluar, saya akan bentuk panitia itu Pak Gus. Tenang aja, nggak usah khawatir. Saya akan kumpulkan orang-orang yang dulu pernah ikut konferensi transformasi di Cibubur tahun 2012. Jadi nanti bisa 9 tahun sekali kita konferensi Pak Gus. Dan kita kumpulkan hasil-hasilnya yang revolusioner, yang bagus gitu ya. Saya kira nggak apa-apa karena dulu tahun 2012 ya, dan itu barengan dengan short course PAR terakhir kalinya yang paling lama 3 bulan. Kebetulan saya jadi panitianya waktu itu dan teman-teman memang saya ajak ke beberapa tempat ya, terutama di Jawa Barat. Saya sengaja memang cari tempat bukan kembali lagi ke Jawa Tengah atau Jawa Timur,
tapi cari tempat yang sekitar Jawa Barat, dan Jawa Barat ternyata ada Ciamis, kemudian Tasikmalaya, Garut, dan beberapa tempat lain. Artinya menggunakan pola yang sama, gerakan yang mirip gitu, dan perubahan sosial yang didapatkan. Saya kira itu Bapak Ibu. Luar Jawa Pak Mahrus. Nah, saya kira begitu. Nanti kita keluar Jawa, yang contoh-contoh bagus itu Wajo kayak apa gitu. Suatu saat saya kira Pak Basir kalau jadi mau mutasi ke IAIN Bone harus mulai Pak Basir. Iya. Ya, nanti kita tunggulah kan. Iya, pokoknya kita tenang aja. Oke, silakan Pak Basir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk teman-teman dan kita semua. Ya, oke. Saya kira ya menarik dari evaluasi kita tadi dari PAR, dari ABCD. Saya kira memang kita pahami bersama bahwa sesungguhnya kalau misalnya PAR berangkat misalnya dari hal-hal yang bersifat relasi kuasa, membongkar hal yang bisa kita mungkin potensi-potensi, pada prinsipnya juga di situ ada aset yang akan dimaksimalkan supaya masyarakat bisa lebih berdaya, akan tetapi pola relasi yang dibangun adalah semuanya adalah subjek yang merdeka. Saya kira sama persis posisinya misalnya dengan ABCD. Baiklah, sebelum kita menutup acara ini, mungkin juga dari masih ada nggak? Ini kan dari kelompok dari kawan ABCD ini ada berapa orang? Masih ada nggak penyampaian ya dari Pak Uman atau Pak apa sebelum kita menutup acara ini? Halo, Ibu Nabila, kalau sudah tidak ada lagi ya. Oke. Oke, saya rasa Pak Hilmi Umam atau teman-teman ada yang menambahkan, tapi yang jelas sama mengamini Pak Basir, mengamini Pak Basir, mengamini Pak Mahrus, mengamini Pak Agus. Saya rasa teman-teman juga sama bahwa pada dasarnya semua ini adalah aset, ada pendekatan PAR, ada pendekatan ABCD, nanti di penelitian juga. Dan saya senang tadi mendengar ada tidak hanya jurnal juga kongres. Kongres mungkin apa yang dulu pernah kita dengar, kalau nggak salah kan pernah ngadakan Icon UCI itu ya Pak ya? Ya, Icon UCI rencana di Cirebon kemarin akhirnya tertunda. Mudah-mudahan beda Bu Nabila. Kalau Icon UCI itu memang resmi dari direktorat. Kalau yang di omongan saya sama Pak Agus itu konferensi yang sifatnya informal, itu tidak ada dukungannya dengan direktorat, tapi semua murni mandiri. Memang waktu itu kita juga tujuannya tidak bergantung kepada negara. Gini. Tapi negara harus membantu. Gitu aja. Reuni gagasan ini beberapa kelompok-kelompoknya ini, reuni gagasannya ini pertemuan ininya ya. Iya. Oke ya. Siap menunggu pertemuannya. Oke ya. Saya kira menarik dari evaluasi dan TL kita ini. Pada prinsipnya pertemuan gagasan dan perspektif dan metodologi kita PAR dan ABCD, saya kira kalau merujuk pada PMA kita tentang PMA penelitian dan pengabdian masyarakat turunnya kepada pedoman bahwa sangat clear pengabdian itu sifatnya partisipatori. Nah, memang di situ kan tidak dijelaskan secara clear. Kita memakai kerangka metodologi dan pendekatan yang kita pakai apa. Nah, lewat misalnya short course ini kemudian kita juga sadar betul bahwa di antara beberapa kampus kita, UIN kita, bahkan IAIN Stein, ada yang memakai PAR, ada yang memakai ABCD, bahkan ada SIDAIR. Saya kira itu adalah kerangka metodologi untuk menerjemahkan bagaimana kemudian pengabdian itu bisa implementatif dan dekat dengan masyarakat, sehingga kemudian tidak berjarak sesuai dengan pesan Pak Direktur. Nah, saya kira yang perlu kita pikirkan nanti bersama, kita formulasi ini kan sudah ada angkatan 1, angkatan 2. Nggak tahu ya, mungkin ada nanti sebuah formulasi forum, pertemuan gagasan atau apa, mempertemukan semua dari angkatan pertama, angkatan kedua, tapi bukan hanya sekadar bertemu, tetapi mungkin ada hal yang dihasilkan, ada pemikiran yang genuine, yang terkait dengan pengabdian masyarakat yang bisa kontributif, dan lain-lain sebagainya, sehingga bisa kita nikmati bersama dan bisa kita diseminasikan ke yang lain. Baiklah, untuk lebih efektif dan efisiennya waktu, kita persilakan kepada Bapak Kasubdit untuk memberikan arahan sekaligus menutup acara short course angkatan kedua ini dengan resmi. Dengan hormat kita persilakan kepada Bapak Kasubdit. Baik, terima kasih Pak Basir. Untuk kedua kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Basir, Pak Mahrus, Pak Iman. Wabarakatuh. Para narasumber kita luar biasa ya, Bu Nabila dan kawan-kawan dari Surabaya, juga Pak Agus Afandi yang luar biasa, kemudian Pak Marzuki, Pak Jarod dari UIN juga
ambilkan ayah minum. Semuanya yang sudah ada dari saat ini masih konsisten ada 100 berapa 16 orang. Di detik-detik terakhir kami ingin mengingatkan, mungkin saya ingin menyampaikan briefly ke dalam program-program pengabdian, mengingatkan terkait dengan interpretasi atau penafsiran dari salah seorang kiai kami yang ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la orang beriman, takwalah kalian sesungguhnya dan sekuat-kuatnya, dan janganlah kau meninggal dunia sebelum kecuali akan Islam. Jadi kami itu menerjemahkannya dalam ada 3 hal keselamatan. Ya, sebelum engkau meninggalkan 3 karya. Nah, ini yang seringkali kami terngiang, yang seringkali kami sampaikan kepada saudara-saudara dan kawan-kawan sekalian semuanya. Apa itu 3 halnya? Pertama adalah karya tulis. Jangan engkau meninggal dunia sebelum kau meninggalkan karya tulis. Entah itu tulisan, artikel, entah itu buku, entah itu hasil riset dan macam-macam. Bayangkan Imam Al-Ghazali usianya yang sangat muda ya, masih berapa itu 40 atau 50 tahun, tetapi usia yang sangat muda itu gara-gara karya tulisnya hingga sampai berabad-abad sampai saat ini itu masih belum mati bersama, itu karena peninggalan karya tulis beliau. Yang kedua, jangan engkau meninggal dunia kecuali engkau meninggalkan karya lembaga. Apa itu karya lembaga? Lembaga apapun, entah itu lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, yang lain. Lembaga pendidikan bisa pesantren, bisa madrasah, bisa perguruan tinggi, bisa majelis taklim, bisa madrasah diniyah, macam-macam. Lembaga itu bisa menjadi donasi dan menjadi alat kumpul masyarakat, membangun kesamaan antara pengetahuan, termasuk juga lembaga-lembaga perekonomian, PMT ataupun yang lain. Nah, yang ketiga, jangan engkau meninggal dunia kecuali engkau telah meninggalkan karya dampingan, karya pengabdian. Nah, ini kawan sekalian, jadi PAR dan ABCD ini adalah membantu kepada kita semuanya untuk memenuhi karya yang terakhir itu, terutama yaitu karya dampingan. Nah, Pak Agus, Bu Nabila dan kawan-kawan sekalian ini sudah mendampingi kita semuanya, sudah memberikan ilmu kepada kita semua, bagaimana kita mendampingi masyarakat, bagaimana kita melakukan kemitraan kepada masyarakat agar masyarakat itu mendapatkan kemanfaatannya. Tadi kawan-kawan yang sudah menyampaikan testimoni bahwa terjadi perubahan paradigma di dalam diri peserta, diantaranya bahwa kalau kemarin kita berorientasi menyelenggarakan kegiatan pengabdian itu hanya berorientasi memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, maka pasca mengikuti short course ini sudah terbenak di dalam batin kita, dalam pikiran kita, itu ternyata orientasi dari pengabdian itu adalah bukan diri kita tetapi masyarakat. Dan karena memang inilah PAR, karena ini memang inilah ABCD, itu sesungguhnya mengarahkan kepada kita semua bahwa mendampingi masyarakat ini mewujudkan kemaslahatan, mewujudkan kebaikan kepada masyarakat orang banyak, ini adalah yang harus kita lakukan. Jangan, tadi juga disampaikan, janganlah engkau berpikir kita akan mendapatkan penghargaan dari orang lain manakala kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Janganlah berpikir kita akan dihargai oleh orang lain manakala kita hanya disibukkan dengan menghargai diri kita sendiri. Tidak pernah kita menghargai orang, tidak pernah berkontribusi kepada orang lain. Tetapi kalau kita memberikan dampingan, memberikan advokasi, memberikan penghargaan, memberikan hal-hal yang bermanfaat kepada masyarakat luas, insya Allah masyarakat luas pun akan memberikan dampingan, akan memberikan perhatian kepada kita semuanya. Jadi ini adalah teori keseimbangan ya, di dalam teori Newton juga sama, kalau masalah di teori yang ketiga itu disebutkan keseimbangan itu akan terjadi, dan itu keseimbangan tidak hanya terjadi pada dunia secara hal yang secara material ataupun secara fisika, tetapi juga dalam keseimbangan pada persoalan sosial. Jadi kita tidak akan bisa meraih
menghargai diri orang, manakala kita tidak mau menghargai orang lain, kita tidak akan mendapatkan katakanlah apresiasi dari masyarakat, manakala diri kita sendiri juga tidak pernah memikirkan atau tidak memberikan apresiasi kepada masyarakat dan tidak berkontribusi kepada masyarakat. Intinya kawan-kawan sekalian, jangan engkau meninggal dunia pada 3 hal itu tadi saya ulang. Pertama adalah karya tulis, ya, jadi belum segera menulis ya, harus ada, jangan hanya skripsi atau tesisnya saja, tapi juga mudah-mudahan ada buku-buku yang lain. Kemudian yang kedua adalah karya lembaga, ya, karya lembaga, entah itu majelis taklim ataupun madrasah ataupun yang lain. Yang ketiganya itu adalah karya dampingan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, PAR dan ABCD sekali lagi ini menjadi komitmen kita, menjadi bagian kita untuk terus menjadi sarana, menjadi wasilah untuk memenuhi tadi interpretasi kiai kami tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun itu. Mudah-mudahan kita dalam keadaan Islam fil awal, atau di tengah ataupun di akhir ya, di awal, tengah, akhir, dan insya Allah kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah insya Allah semuanya. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, sedih rasanya untuk meninggalkan forum yang sangat berbahagia ini ya, tetapi mau nggak mau juga memang kita harus bisa melepaskan semuanya ini dan rangkaian proses-proses penyelenggaraan Sotkos meskipun secara virtual, tetapi saya meyakini betul, sekali lagi meyakini betul bahwa antusiasme, kemudian juga nawaitu dan juga kebersamaan kita semuanya telah dibuktikan secara nyata dalam rangkaian Sotkos ini. Oleh karenanya kami aturkan terima kasih untuk Pak Kiai Agus Afandi, terima kasih Pak Kiai Marzuki yang sudah mendampingi PAR, Bu Nabila, ya, kemudian juga kawan-kawan dari Surabaya, Pak Jarot, dan Jogja, ini terima kasih. Terima kasih juga ini kawan-kawan yang satu luar biasa, Pak Basir, Pak Mahrus, Pak Iwan, Pak Rohul, ini terima kasih Mas Rohul tanpa juga yang luar biasa, dan juga yang teristimewa adalah tentu sekalian jadikan PAR dan ABCD menjadi modal kita untuk yang terbaik. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf atas segala kehilafannya. Mari kita sama-sama tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak Pak Kasubdit sudah memberikan arahan dan poinnya sangat jelas bahwa sangat bersyukur dengan proses kegiatan Syokers Angkatan kedua ini kepada para peserta dua kelompok tersebut. Kami sangat firm dan sama mengerti bahwa semua proses dan komitmen dilalui dengan baik, dan kemudian insya Allah kita akan berpikir dari setelah evaluasi dan tindak lanjut ini, mudah-mudahan nanti bisa ada, pokoknya ada sebuah ide deh, ada sebuah gagasan mempertemukan antara kelompok satu dan kelompok kedua ini, akan tetapi bukan hanya sekedar reuni ya, bukan hanya sekedar bertemu, tapi ada mungkin hal-hal yang strategis kita bicarakan bersama sehingga output dan outcome-nya jelas, sehingga kemudian bisa kemudian berimplikasi gagasan itu pada pengabdian kita pada seluruh PTKI di Indonesia. Nah, selanjutnya lebih afdal dan lebih hikmatnya acara kita ini dan lebih berkahnya acara kita ini, selanjutnya pembacaan doa. Untuk pembacaan doa dengan hormat saya minta kepada Pak Dr. Muhammad Rusdi dari Yayin Bone untuk membacakan doa. Semoga acara kita ini diberkahi mulai dari awal sehingga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan hormat saya persilakan kepada Dr. Muhammad Rusdi MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk berkahnya kegiatan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama menutupnya dengan doa. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya siratal mustaqim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ya Allah ya Hadi ya Wahhab. Adalah kebijaksanaan yang kami miliki seperti yang Engkau anugerahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Adalah kekuatan yang kami punyai seperti yang Engkau berikan pada Umar bin Khattab. Adalah kedermawanan yang kami miliki
seperti yang Engkau anugerahkan Amin. kepada Utsman bin Affan. Itu adalah keberanian Amin. yang ingin kami punyai, seperti yang Engkau berikan pada Ali bin Amin. Abi Amin. Thalib. Amin. Kenaikan cinta kami pada Rasulmu ya Allah. Amin. Amin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri teladan Amin. kami dalam meneliti dan mengabdi. Amin. Amin. Rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu Amin. alaikum. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Suratul ladzina an'amta alaihim. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dr. Muhammad Rusdi yang berkenan membacakan doa. Semua dengan wasilah doa itu kemudian kita semua ilmu yang kita dapat selama short course angkatan kedua ini betul-betul kita pahami dan terutama mempunyai berkah. Kalau mempunyai berkah artinya kita bisa mengimplementasikan dan kemudian masyarakat bisa menerima manfaatnya dan kita juga bisa merasa puas karena betul-betul apa yang kita peroleh mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sekali lagi kita berikan aplaus kepada kita semua, kepada Pak Direktur, kemudian Pak Kasubdit, kepada para trainer kita, trainer ABCD, ada Ibu Damila, ada Pak Hilmi Umam, ada Pak Ansori, ada kita, dan lain sebagainya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian dari Timpar ada Pak K. Agus Afandi, kemudian ada Pak Dr. Agus, kemudian dari rekan-rekan peserta semua. Kami ucapkan terima kasih banyak atas atensinya, komitmennya, keseriusannya selama dalam proses kegiatan short course angkatan kedua ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh bernilai ibadah dan bermanfaat sehingga kemudian gagasan itu bisa kita tuangkan dalam tulisan, dalam proposal, dan kita aplikasikan dalam program aksi pengabdian masyarakat kita sehingga kemudian pengabdian itu nyata di tengah masyarakat dan memberikan kontribusi yang real. Saya kira cukup sampai di sini. Kita berikan aplaus untuk kita semua atas kesuksesan ini. Sekian, saya akhir dengan ucapan hadanallahu li wa iyyakum ajmain wa billahi taufiq wasada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.